Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pembelajar Indonesia. Kembali kita bertemu dengan Profesor Sutiman, ahli nanobiologi kita, membahas tentang melanjutkan yang kemarin, konsep sehat dan sakit. Kemarin masih berhenti di tanda koma, bahwasanya sakit itu karena kita terlalu fokus. Tentunya ini kalau dihentikan di sini itu akan sangat memicu kontroversial. Tapi ayo bersama-sama kita akan menelusuri lebih lanjut, lebih dalam dari konsep sehat dan sakit ini. Jangan lupa like dulu, subscribe channel YouTube dari Kampus Desa Indonesia. Profesor Sutiman, kita kemarin berhenti pada diskusi bahwasanya sakit itu karena kita terlalu fokus. Sebenarnya apa sih yang kita lewatkan ketika kita terlalu fokus sehingga kita itu bisa dinilai sakit? Pertama, memang manusia itu cara memperoleh pengetahuannya itu harus dengan fokus. Kalau tidak fokus, dia tidak akan memperoleh pengetahuan. Tidak akan memperoleh, ya. Cuman ketika kita itu fokus, kita juga sebetulnya melakukan pengabaian. Banyak hal yang tidak teramati karena pertama di luar jangkauan pengamatan. Ya, selain itu juga dia sementara itu tidak terpikirkan karena tidak masuk di dalam sistem nalar yang sedang bekerja. Ya. Jadi kalau kita misalnya bakteri tuberkulosis menginfeksi seseorang dengan seorang itu menjadi penderita TBC, itu sebetulnya diawali dengan sebuah temuan tentang bakteri TBC itu oleh Meister Koch, ya. Kemudian mereka membuat suatu postulat Koch yang mengatakan bahwa penderita TBC adalah karena terinfeksi bakteri tuberkulosis. Karena selalu ada bakteri itu di dalam penderita itu, dan hampir semua penderita mengandung bakteri itu, sehingga orang fokus pada bakteri tuberkulosis itu. Ketika fokus terhadap itu, maka pikirannya adalah bagaimana bakteri tuberkulosis ini hilang atau bisa diturunkan jumlahnya atau apa, sehingga tubuh bisa membersihkan itu dan membuat orang menjadi lebih sehat dengan cara itu. Maka dimunculkan namanya antibiotik, anti tuberkulosis, dan itu dimulai kira-kira awal tahun 1950-an, mungkin 1953 pertama kali antibiotik untuk TBC itu dibuat. Nah, ketika ini dibuat itu eksperimennya itu di laboratorium. Jadi pakai kultur bakteri TBC, kemudian di mediumnya dikasih antibiotik itu. Nah, jenis-jenis senyawa kimia yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri tuberkulosis, dan ternyata ketika diberikan kepada tikus atau kepada manusia itu tidak memberikan efek signifikan nyata terhadap gangguan kesehatan, maka dia dianggaplah sebagai suatu antibiotik yang aman untuk manusia, tetapi bisa mengendalikan populasi tuberkulosis di dalam tubuh. Jadilah dia obat sebenarnya. Nah, dalam hal seperti ini, konteks pikirannya adalah mencari senyawa atau komponen kimia atau apapun yang dia bisa mengendalikan tuberkulosis. Nah, ketika diberikan itu awalnya orang tidak tahu bahwa bakteri itu ternyata juga punya mekanisme, karena dia kan makhluk hidup. Dia bisa beregenerasi menjadi bakteri yang berbeda. Anak-anaknya itu ada yang kemudian tahan terhadap antibiotik itu. Jadi turunan dari bakteri ini F1, F2, F3-nya itu bisa imun terhadap antibiotik. Ya, dia menjadi tahan terhadap itu, resisten. Imun kalau manusia, ya. Ya, resisten. Jadi antibiotik itu menjadi tidak bisa lagi dipakai untuk mengobati penderita tuberkulosis. Nah, kemudian dibuatlah antibiotik baru
Dan seterusnya sampai sekarang sudah 60 tahun lebih itu sudah puluhan antibiotik dibuat untuk tuberkulosis itu. Kenyataannya adalah bahwa bakteri tuberkulosis itu masih tetap hidup gitu ya, nggak ada di dalam penderita itu, dan orang menderita tuberkulosis itu juga banyak gitu. Jadi teknik ini tidak bisa mengatasi epidemi pandemi dari tuberkulosis itu. Nah, dari sinilah kemudian orang mulai, kenapa kok seperti itu gitu ya. Nah, karena seperti itu orang mikirnya, wah ya ini karena tidak taat minum antibiotik. Biasanya antibiotik itu kan sekali minum harus habis itu. Sampai 3-6 bulan. Nah, itu sebenarnya dasarnya adalah bahwa si bakteri ini agar tidak memunculkan bakteri baru gitu, yang resisten, supaya dituntaskan itu. Tapi kalau dilihat agak lebih komprehensif gitu ya, itu sebetulnya penderita TBC itu mayoritas banyak itu adalah di negara-negara yang dia mengalami imbalance nutrition, jadi ketidakseimbangan di dalam nutrisi, dan itu umumnya adalah di suatu masyarakat yang ada disparitas sosial. Jadi sebetulnya itu juga bisa merupakan masalah ilmu sosial sebenarnya, bukan sekedar bakteri tuberkulosis. Jadi konsep yang harus dibangun itu seharusnya komprehensif dan holistik, tidak bisa fokus gitu ya. Jadi fokus saja itu mungkin kita bisa memperoleh pengetahuan, tetapi terbatas di fokus itu. Kalau kita itu pergunakan untuk menyelesaikan masalah dengan memfokuskan hasil pengetahuan yang kita peroleh dengan cara fokus itu, kenyataannya alam ini kompleks. Jadi sehat dan sakit itu memang kemudian tidak bisa dipikirkan dengan cara seperti itu. Bahkan kalau kita itu sehat-sehat saja, kemudian kita fokus pada kualitas darah kita, ternyata di darah kita kolesterolnya tinggi gitu. Wah, kita yang tadinya merasa biasa-biasa menjadi fokus di situ. Dan tiba-tiba merasa sakit. Ya, bisa jadi seperti itu. Itu tidak salah, tetapi juga penyikapannya yang kemudian fokus pada kolesterol ini bisa jadi merugikan kita menjadi tidak merasa sehat. Nah, ketika tidak merasa sehat itu kan berarti diri kita itu sudah menjadi diri kita yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi ini sebetulnya sebuah hal yang harus disadari, bahwa mental itu menjadi sangat penting. Karena mental itu selalu holistic and comprehensive. Mental selalu holistik dan comprehensive. Ketika mental ini memfokus pada sebuah titik, maka di organ fisik seperti kita seperti terkotak gitu, terkerangkeng gitu. Jadi kita membuat gel kita sendiri, dan kita akan berpikir mengikuti kaidah nalar yang sempit. Kaidah nalar yang sempit. Dan inilah yang sebetulnya harus merupakan bagian yang diedukasikan kepada masyarakat. Masyarakat ya benar, cara itu tidak salah, tetapi menjadi bermasalah ketika itu kemudian masyarakatnya itu tidak menyadari bagaimana dia bisa menyikapi kehidupan mereka itu secara lebih holistik. Jadi bernalar itu penting, tetapi memiliki kaidah nalar yang sempit itu justru menjadi masalah. Tiba-tiba saya merasa tidak sehat ini. Baik, itu tadi perang melawan bakteri yang notabene itu lebih besar dari yang namanya virus ini. Nah,
apakah perlakuan yang serupa atau bisa ditarik kesimpulan serupa ketika kita menghadapi outbreak coronavirus ini, Prof? Sama saja sebetulnya. Secara prinsip virus itu adalah molekul. Dia bisa DNA, dia bisa RNA. Dan dia baru akan hidup ketika berada di dalam tubuh, dalam sel makhluk hidup. Dalam inang ya, dia Ya, pasti membutuhkan inang. Perlu di dalam inangnya. Jadi fokus terhadap corona ini juga tidak salah sebetulnya, karena seluruh data hasil kajian secara nalar, scientific logics itu menunjukkan memang ada hubungan erat dengan situ. Tapi juga kita harus tahu persis sebetulnya pada posisi apa outbreak itu kemudian muncul gitu ya. Artinya tidak bisa hanya satu titik yang harus dilihat. Mengapa di Wuhan gitu ya. Kemudian orang menyalahkan makan kelelawar. Kenapa kok di Tomohon yang juga makan kelelawar tidak terjadi? Tidak terjadi. Apakah karena Tomohon tidak mempunyai rumah sakit antivirus yang secanggih di Wuhan? Bukan itu masalahnya. Bukan itu juga. Bukan itu masalahnya. Tetapi artinya di dalam sebuah fenomena alam itu ada yang namanya kuantum, ada critical position. Jadi segala sesuatu itu harus terpenuhi, banyak hal terpenuhi maka terjadi gitu. Jadi banyak prasyarat pendukung yang terpenuhi maka akan terjadi. Untuk memungkinkan terjadi maka itu akan terjadi ketika terpenuhi. Ya. Kalau itu tidak terpenuhi tidak akan terjadi. Gitu. Makanya konteks tadi Menteri Kesehatan itu doa itu sebetulnya merupakan bagian yang kita itu bernuansa holistik. Karena begitu kita itu berdoa itu sebetulnya mendekatkan diri pada Sang Maha Pencipta. Maha Pencipta itu ketika membuat sesuatu itu tidak pernah pilih kasih, semua itu balance, seimbang dan komprehensif, sangat adil di dalam. Jadi semua makhluk tidak ada yang tidak berguna. Semua makhluk itu tidak ada yang bersalah. Dan ketika coronavirus ada di sini itu juga atas kehendaknya. Artinya dia pegang lisensi juga gitu kan. Nah, tidak tiba-tiba muncul dari ketiadaan. Tidak benar-benar muncul. Jadi ketika muncul pun itu sudah dia sudah pegang lisensi. Artinya kalau kita kemudian ingin dia itu tidak ada, itu berarti kita itu menentang Sang Maha Pencipta, ya kan? Nah inilah yang sebetulnya penyikapan seperti ini yang harus ada. Ya memang yang paling penting itu sebetulnya virusnya silahkan ada, manusianya sehat, ya kan? Sama-sama tumbuh, sama-sama punya lisensi. Sama-sama punya lisensi. Jadi boleh orang tuberkulosis dalam tubuh seseorang, tapi orang itu juga harus sehat. Makanya mental menjadi sangat penting. Ketika itu di outbreak itu diberitakan secara masif akan mengganggu mental sekian banyak orang. Iya. Dan itu mengganggu. Iya, sehingga semua orang menjadi ketakutan dan semua kayak ditakut-takuti gitu ya. Itu Singapura sampai darurat masker, Prof. Iya. Kehabisan masker, Nah, ya itu nalar memang cara bekerjanya itu seperti itu. Kita fokus di corona itu ya. Dan ya mungkin tidak salah ya, tetapi di awal ketika kita tidak mencoba memblow up itu sebagai sebuah hal yang ya. Katakanlah Ebola. Ebola kan juga dulu dari Afrika ya, spreading ya. Tapi mungkin ya tidak sebesar mobilitas orang Cina ke dunia ya, sehingga itu jadi kadang-kadang bisa difahami ketika pemerintah Cina itu berusaha meredam ini itu bisa. Tapi kelihatannya juga
banyak kepentingan di situ. Iya. Ketika Cina ekonominya sudah Iya, sangat, makanya ada yang menyebut ini adalah salah satu bentuk biological war kan gitu. ya bisa jadi begitu. Tapi menurut saya itu ada orang numpang terhadap Menggunakan kesempatan ini. kesempatan itu selalu ada kalau hal seperti itu. Makanya yang namanya sehat dan sakit itu selalu komprehensif, Nah, interkoneksi. kalau kita membincang tadi terlalu fokus itu akan menyebabkan sakit. Nah, sedangkan sehat itu seperti apa? Apakah keberdayaan kita ketika kita mengamati secara komprehensif itu, Bro? Eh, Keberdayaan itu pada dasarnya menghilangkan ketergantungan, ya, menghilangkan ketergantungan. Jadi keberdayaan dan daya tahan itu harus dibuat pertama dengan cara memanfaatkan sumber daya lokal. Jadi obat, jangan sampai obat itu diproduksi di luar negeri, di tempat lain. Untuk apa? Untuk lebih mikro dulu, misalkan dalam tubuh seorang individu. Jadi keberdayaan itu kalau identik dengan ketidakketergantungan, apakah sehat itu tidak menjadi tidak membutuhkan suplemen atau obat atau seperti itu? Ya boleh, cuman gini, sebetulnya konteks kelaparan, katakanlah ya, kelaparan itu sebetulnya hanya terjadi di suatu daerah yang masyarakatnya itu keluar dari siklus makanan di tempat itu. Jadi contohnya misalnya di daerah situ tuh nggak bisa nanam padi, tapi makan nasi. Nasinya pasti harus beli tuh dari tempat lain. Sementara sebetulnya di daerah itu ada pengganti nasi, itu ada, bisa porang, bisa uwi, macam-macam ada. Nah, tapi itu menganggap itu bukan makanan kadang-kadang, dan kadang diremehkan. Jadi keluar dari siklus makanan itu konteksnya adalah dia tidak bersyukur terhadap apa yang dikaruniakan. Nah itu artinya dia tidak memiliki keberdayaan terhadap sustainability penyediaan pangan. Ya sebetulnya dia boleh sih makan nasi, asal sumber daya alam lokalnya itu diapresiasi, diangkat dengan berbagai macam pemikiran dan usaha, dibuat makanan olahan atau apa yang nantinya harganya paling tidak sebesar senilai dengan nasi yang senilai beras, baru dia bisa barter, baru balance ya. Selama tidak seperti itu maka mereka akan mengalami permasalahan pangan. Demikian juga di bidang kesehatan. Kesehatan itu zaman sekarang itu selalu munculnya itu sebetulnya akibat dari sebuah teknologi yang di situ orang itu menjadi sangat tergantung. Dulu orang bisa menyelesaikan permasalahan kesehatannya itu dengan tanaman-tanaman lokal di sekitarnya. Dia membuat karangan gitu ya. Jadi konsepnya itu konsep sehat itu adalah produktif gitu. Tetapi kemudian dengan sains itu diperoleh satu konsep baru yang namanya sehat itu bebas penyakit gitu. Ya misalnya, jadi sangat bertolak belakang sebetulnya ya antara yang produktif dengan karena yang satu itu dipikirkan dengan fokus dan reduksionistik, sedangkan masyarakat timur seperti orang kita itu sebetulnya konsepnya itu holistik. Holistik ini kesehatan itu sebetulnya berbicara tentang kualitas hidup. Jadi jamu kita itu bagaimana menghaluskan kulit, bagaimana dia bisa tetap bekerja. Bahkan kalau dalam cerita-cerita legenda itu ada misalnya pendekar si bongkok gitu ya. Nah, kalau di barat kan nggak ada orang yang tokoh itu selalu kekar selalu gagah. Kalau kita ada si bongkok, si buta dari gua hantu misalnya. Itu konsep-konsep kita. Jadi kita bisa saja menurut kriteria keilmuan sains itu dikatakan bermasalah.
tetapi dia produktif gitu ya. Si pincang gitu kan. Jadi dia mungkin pincang gitu, tetapi dia produktif gitu. Sehingga dia sehat dari kacamata dalam ini. kacamata holistik dia sebenarnya sehat karena dia memiliki kontribusi pada orang lain. Jadi berperanan dan berguna untuk orang lain. Intinya Perperanan artinya kebermanfaatan ya. Kebermanfaatan. Keberdayaan adalah kebermanfaatan. Kebermanfaatan. Nah, ini konsep kita. Jadi selama ini tekniknya itu yang dikembangkan oleh masyarakat kita itu ya jamu tadi itu. Bahkan juga penyelarasan seperti meditasi, sholat itu adalah dalam konteks balance. Jadi kualitas hidup itu balance. Dan inilah yang sebenarnya menjadi kita dekat dengan alam. Makanya dengan filosofi itu kerusakan alam itu sangat kecil. Kalau kita fokus kemudian memunculkan konsep-konsep baru, katakanlah ketika kita membuat padi muncul gulma, muncul kata-kata hama, itu adalah sebuah pengetahuan manusia yang datang belakangan akibat fokus dan dalam pengembangan pengetahuan tadi. Sedangkan teknologi yang tinggi sudah disediakan dari miniatur hutan itu yang kemudian dalam adat timur kita reduksi di produktivitas itu ya. Karena Allah itu menciptakan selalu perhitungannya itu sangat teliti, masing-masing punya peran dan masing-masing akan dibagi rezekinya itu porsinya. Jadi istilahnya itu cukup. Jadi cukup itu ya kurang tapi nggak luwe gitu kan. Nggak kurang nggak luwe. Ya, jadi itu. Kalau kita berlebih-lebihan itu malah. Nah, kalau dalam hal ini berlebih-lebihan itu biasanya karena kita fokus. Kita fokus di sini maka akan berlebih-lebihan tuh. Nah, dalam bahasa lain itu muncul kemungkinan untuk dolim. Kemungkinan, potensi untuk dolim. Baik, mengenai yang ketergantungan tadi, Prof, belum sempat kita bahas secara detail bahwasanya outbreak si corona ini, kalau tuberkulosis itu versusnya adalah ketidakadilan di mana ada disparitas sosial yang sangat tinggi sehingga ada imbalance nutrients. Kalau outbreak si corona ini karena ada ketergantungan. Maksudnya ketergantungan ini sebetulnya kita tidak tahu apa yang menyebabkan ini. Jadi sebetulnya mengapa kok itu di Wuhan gitu ya? Kenapa kok outbreak itu terjadi di Wuhan? Itu sebenarnya masih gelap. Sehingga pengetahuan manusia yang ada ya karena coronavirus, sehingga yang dicari itu adalah yang obat, masih coronanya dan obat dengan titisnya ya, vaksin atau apa yang dicari untuk menyelesaikan permasalahan itu. Tapi secara komprehensif interkoneksi sistem yang memunculkan outbreak ini sebetulnya masih gelap. Dan itu memang sebuah hal yang sulit untuk mencari situasi yang karena memang cara memperoleh pengetahuan manusia itu harus fokus gitu. Nah, sebetulnya dengan kalau kita memiliki data yang cukup dan pengetahuan yang cukup itu sebenarnya bisa juga diketahui ya, bisa diketahui. Cuma tidak mudah gitu aja ya. Baik, para pembelajar, sahabat pembelajar Kampus Desa Indonesia dimanapun Anda berada, ini adalah perbincangan santai kita dengan Profesor Sutiman, ahli nanobiologi dari Universitas Brawijaya Malang. Ada hal yang menarik yang dapat kita petik, yang kita sarikan dari perbincangan malam ini, bahwasanya konsep sehat dan sakit itu domainnya ada di mental, sehingga mental yang kuat, mental yang sehat itu akan menentukan secara fisik tubuh ini sehat. Karena sehat itu bukan hanya bebas dari penyakit. Sehat lebih luas itu adalah bisa menebar kebermanfaatan pada lingkungan terdekat kita. Jadi selamat mengejar kesehatan kita, selamat berjuang. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.